dimaksud dengan asesmen pembelajaran? Ada yang tahu, tunjuk jari? Siapa? Ayo, angkat. Ya, Bu Endang, silakan. Terima kasih. Asesmen pembelajaran yaitu untuk mengumpulkan atau menginterpretasikan informasi tentang kemajuan belajar siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru dan siswa. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Bu Endang. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Endang, bahwa asesmen pembelajaran ini sebagai alat untuk memberikan umpan balik, memandu perencanaan pembelajaran, dan merefleksikan murid terhadap proses belajar. Jadi ada umpan balik, kemudian ada perencanaan pembelajaran, dan ada refleksi terhadap siswa atau murid. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam asesmen pembelajaran ini ada prinsipnya Bapak Ibu. Prinsip dalam asesmen pembelajaran ada 3, yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Berkeadilan artinya murid ini melakukan penilaian tidak bias, ya, tidak bias artinya tidak subjektif oleh latar belakang identitas. Jadi ketika panjenengan memberi murid ini, memberikan nilai kepada murid, memberikan asesmen kepada murid, harus adil. Tidak usah pandang ini putranya Pak Camat, ini putranya Pak Lurah, saya kasih nilai tinggi. Sesuai dengan prinsip asesmen itu berkeadilan. Prinsip yang kedua adalah edukatif. Penilaian asesmen edukatif artinya ini ada umpan balik bagi murid dan orang tua. Ketika panjenengan memberikan penilaian, panjenengan meminta umpan balik dari siswa, orang tua, dan mungkin pada elemen-elemen yang lainnya. Kemudian objektif, penilaian dalam prinsip asesmen ini didasarkan dengan informasi yang aktual, yang fakta, yang ada. Ini sifatnya objektif, tidak subjektivitas, ya. Jadi kami ulangi lagi bahwa prinsip asesmen ada berapa? 3. Keadilan, edukatif, dan objektif. Adil ini tidak pandang bulu, edukatif ada umpan balik, objektif ini adalah fakta. Yang sumatif ini berkelanjutan ketika apa Bapak Ibu asesmen sumatif? Sudah selesai pembahasan atau KD-nya. Ya, kalau sekarang bukan lagi namanya apa? Apa namanya? Kompetensi apa? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif ini dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Baik Bapak Ibu. Nah ini. Nah, dalam asesmen pembelajaran mendalam ini menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada apa? Pada kehidupan nyata. Ya, Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Dalam asesmen pembelajaran itu ada berapa asesmen Bapak Ibu? 2. Ya, asesmen apa dan apa? Formatif. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ini bertujuan untuk memberi
Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apa? Perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik. Anak sudah maksud apa belum panjenengan bertanya, gayung bersambut, anak tidak tahu, disuruh tanya. Nah, ini namanya umpan balik. Kemudian asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaiannya dalam tujuan pembelajaran. Nah, pada jenjang pendidikan di sekolah dasar, asesmen sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil. Kemudian sebagai dasar untuk apa? Kenaikan kelas. Kalau kelas 6 ya kelulusan siswa atau murid. Ya. Asesmen dalam pembelajaran mendalam ini tadi ada apa Bapak Ibu? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, diterapkan dengan penekanan pada asesmen apa? Autentik dan holistik. Ya. Di sebelumnya tidak ada ya asesmen autentik dan holistik ya. Jadi saya ulangi lagi, pada asesmen pembelajaran mendalam ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, tadi sudah jelas ya formatif itu apa, sumatif itu apa. Nah, pada asesmen ini diterapkan penekanannya pada asesmen formatif dan sumatif itu ada penekanannya itu asesmen autentik dan holistik. Apa itu autentik? Apa itu holistik? Autentik ini penilaian yang mempresentasikan realita dalam kehidupan nyata atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses dan produk siswa. Tujuannya untuk mengukur kompetensi. Ya. Nah, tidak hanya mengukur kompetensi, tapi juga anak disuruh bernalar kritis, kreatif, kolaborasi, dan anak nanti akan lincah dalam berkomunikasi. Kemudian holistik. Penilaian holistik kan menyeluruh ya Bapak Ibu. Nah, penilaian holistik ini penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh, menyeluruh, terpadu, baik sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, ini. Nah, semua ini dapat terintegrasi dengan dimensi apa? Pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sudah ada gambaran sampai sini? Jadi asesmennya ada berapa? 2, formatif dan sumatif. Tapi ditekankan pada asesmen apa? Autentik dan holistik. Autentik ini untuk menilai apa? Presentasi. Hasilnya itu nanti produk dalam kehidupan nyata dan bermakna. Tujuannya melatih siswa agar berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan berpandai berkomunikasi. Sedangkan untuk holistik ini menyeluruh, dinilai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, nih contohnya asesmen dalam penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ini contoh formatif, ada jurnal reflektif, ya. Kemudian ada checklist kemajuan belajar. Kalau dalam asesmen for learning ini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran remedial ya. Ini contohnya peta konsep, umpan balik formatif. Nah, kalau pada penilaian sumatif ini ada asesmen of learning, artinya asesmen mengukur capaian pembelajaran pada akhir pembelajaran. Contohnya ada tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan mungkin apa lagi Bapak Ibu? Ada apa lagi selain ini? Biasanya panjang melakukan penilaiannya apa lagi?
umpan balik ini ada apresiasi, saran, perhatian, nilai dan klarifikasi. Nah, apresiasi contohnya panjenengan memberikan pujian, reward, ya, ini namanya bentuk dari apresiasi. Saran, berikan saran yang mengembangkan, jangan mematikan. Misalkan ada anak yang belajarnya itu kurang maksimal, dalam pengerjaannya kurang maksimal, beri saran yang halus, jangan kamu belajar sampai seceng-menceng nggak bakalan bisa. Tapi kalau panjenengan beda dengan mengatakan, nah, yang namanya kegagalan, ya, yang namanya kegagalan ini proses menuju sukses. Ayo terus berlatih agar kalian bisa. Ini saran ya. Perhatian, berikan komentar ya jika kurang atau kurang lengkap atau mungkin sudah bagus tapi perlu ditingkatkan. Ini berikan perhatian. Nanti mungkin jenengan bisa memberikan kode senyum apa-apa gitu ya, sesuai dengan yang sudah panjenengan pesankan itu, emot-emot senyum ya. Kemudian nilai setelah itu berikan komentar atas kekuatan yang terlihat, wah bagus ini, Pak lanjutkan, ini nilainya. Klarifikasi artinya ajukan pertanyaan ya. Ketika anak kok belajar masih mungkin belum sempurna atau belum mudeng, dengan tanya, bagaimana anak-anak, apa yang perlu dipertanyakan? Nah, itu namanya klarifikasi. Ya, sebutkan bareng-bareng teknik umpan baliknya apa pada pembelajaran mendalam? Apresiasi, saran, perhatian, nilai, klarifikasi. Ya, jadi panjenengan sebagai guru bisa memberikan umpan balik, bisa secara lisan maupun tertulis ya. Nah, dapat diberikan berupa apa? Tugas maupun interaksi dalam kegiatan sehari-hari. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, nih. Nah, ketika guru mengembangkan asesmen ini dalam pembelajaran mendalam dapat mengacu pada taksonomi Solo atau taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini artinya ada 3 level ya, masih ingat ya? Apa saja? Lot, Mod, dan Odds. Ya. Nah, dalam taksonomi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman memahami hal yang telah dicapai, merancang aktivitas belajar dan mendorong siswa pada tingkat pemahaman. Pemahamannya sudah bisa naik atau belum, memberikan umpan balik. Ini pengembangan daripada taksonomi dalam asesmen pembelajaran, yaitu yang dikutip dalam taksonomi Solo. Ya. Nah, ini taksonomi Bloom, mencipta, menganalisis, memahami, mengingat. Ini sudah dalam level HOTS. Itu ya, Ibu ya. Oke, ini contoh daripada taksonomi Solo. Ya, ini ranah kognitif, masih ingat ya Bapak Ibu? Nih, taksonomi Bloom mencipta, mengevaluasi. Ini masuk pada C berapa, menganalisis, menerapkan, masuk pada C berapa, mencipta, mengevaluasi. Ini bisa memperluas dan menerapkan ide, menganalisis, menerapkan. Ini menghubungkan ide ini sudah ya lebih tinggi ya, memahami, memiliki banyak ide, mengingat, melihat kembali yang belum paham. Nah ini contoh pengalaman pada ranah afektif dan psikomotorik. Bapak Ibu, dalam pembelajaran mendalam ini pengalaman belajar ada berapa? Ada berapa? 3. Apa saja? Merefleksi,
tentang misalkan isu-isu sosial. Bapak Ibu bisa membedakan ya, apa itu asesmen pembelajaran mendalam. Kan tadi ada asesmen apa saja? Formatif dan sumatif. Ini pada asesmen formatif dan sumatif pada pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, ini diterapkan dengan adanya penekanan asesmen apa? Autentik dan holistik. Nah, asesmen autentik ini panjenengan sudah ada gambaran belum? Sejak Pak Barok, cara panjenengan gimana asesmen autentik? Kalau menurut saya autentik itu bisa dunia nyata, artinya menjadi kenyataan. Artinya anak itu tidak hanya teori kok. Tidak hanya teori, tapi ini harus dilakukan, harus dipraktekkan secara langsung. Iya. Dia sudah mengalami secara langsung sehingga dia nanti bisa mempresentasinya sesuai dengan yang dia alami. Iya, bagus itu. Nah, tapi ketika anak itu kan otentik ya. Itu seumpamanya guru PAI ini menguji siswanya dalam hal sholat. Itu yang dinilai apa saja? Ada aspek apa saja? Keterampilan ya, sikap. Iya. Terus apa lagi? Pengetahuan kan bacaan itu ya. Itu menurut jenengan sudah termasuk apa? Holistik menyeluruh ya. Iya. Ketika coba bullying jenengan pas olahraga, jenengan misalkan anak coba praktekkan gerakan passing, itu termasuk apa? Penilaian apa? Holistik masuk. Tapi ya praktek toh. Tapi kalau misalkan jenengan contoh yang holistik apa boleh? Mungkin mempraktikkan namun sambil menjelaskan. Jadi seperti ini cara memegangnya gitu, mungkin memegang bolanya seperti ini, cara melemparnya seperti ini mungkin. Passing atas, passing atas. Jadi anak sambil mikir ya, Okay. mikir oh ya caranya nanti kayak gini, oh passing atas seperti ini, kemudian sampai seperti ini gitu ya. Itu sudah menyeluruh sih ya, ada praktek, kemudian ada pengetahuan, satunya ada apa? Keterampilan. Iya ya. So, nek orang voli itu ketika itu apa itu? Praktek apa autentik apa holistik? Itu kalau orang lomba voli. autentik menurut Autentik cara saya. karena dia langsung Orang mikir sih, orang mikir, tapi ya tetap termasuk holistik juga ya itu ya. berarti menyeluruh, nah itu kan termasuk holistik. Menyeluruh artinya ada pengetahuan, ada praktek, ada teori, itu kan mungkin menyeluruh dari kegiatan orang poli itu ya berpikir juga. Nanti cara nyemeh, cara bola mati, cara itu kan berpikir juga. Nanti juga ada pergantian formasi. Ada pergantian posisi tempat. Iya. Juga ada, berarti penilaian menyeluruh, artinya holistik. Ya kan perkembangannya anak itu terpadu secara utuh, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap. Sikap, kalau boleh mungkin sikap antara kerjasama. Antara teman dengan temannya harus Kolaborasinya itu pada saling membantu. Sudah ditamani temannya satu, bolanya mental kemana, dia yang satu itu membantu. mungkin malah holistik loh. Holistik mas holistik. Karena itu kan sudah mengacu pada 8 standar kelulusan juga. Ada kerjasamanya. Ada kerjasama tim. Iya. Mikir kok dia ada kebobolan, caranya gimana memberikan umpan baiknya, kayak gitu kan. Iya. Sambil Bapak Ibu kita diskusi ringan saja.